Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan narapidana yang dipenjara karena memakai narkoba hingga menghina kepala negara akan diusulkan untuk mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Supratman mengatakan amnesti perlu dilakukan dalam rangka mengurangi overload yang terjadi di penjara. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tadi kami rapat terbatas antara Presiden memanggil kami bersama dengan Pak Menko, kemudian Pak Menhan, juga Menteri IMIPAS, Pak Kapolri, dan Jaksa Agung. Ada 3 hal yang terkait dengan hasil ratas. Yang pertama adalah menyangkut soal transfer terkait beberapa kasus dengan negara sahabat yang kebetulan dihukum di Indonesia, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Menko terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian IMIPAS, ya. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada napi kita, warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa, dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV. Itu ada kurang lebih sekitar 1.000 sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata. Juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri IMIPAS. Dan karena itu sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko juga Pak Menhan tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri. Saat ini yang kita data dari Kementerian IMIPAS yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang, ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian, ini kan baru paparan. Yang kedua, prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa, kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan. Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi menyangkut soal dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua, ya. Ini upaya itikat baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikat baik pemerintah untuk itu. Beberapa namanya mungkin udah ada, Pak? Belum. Ini masih karena kita baru mengklasifikasi menyangkut soal tindak pidananya, ya kan? Kemudian menyangkut soal orang yang sakit berkelanjutan. Nah, namanya sementara akan diverifikasi lebih lanjut. Perkiraan ITE kurang lebih sekitar 18, ya, dan 18 orang yang memungkinkan, yang diusulkan untuk diberi amnesti. Sama seperti yang Papua tadi ya, Pak?
Bukan, Jadi ITE lebih ya. Saya lupa tadi angkanya. bisa naik bisa turun. Ya, bisa naik bisa turun. Ya, nanti data lengkapnya nanti akan kami berikan selanjutnya.